Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rega Dian Prasepta, NIM 202440640585 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Administrasi Pendidikan, Ruang Lingkup, Fungsi, dan Kontribusinya dalam Manajemen Sekolah. Latar belakang, administrasi pendidikan memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas dan efisiensi proses belajar di sekolah. Tidak hanya berfungsi administratif, tapi juga mendukung manajemen, kepemimpinan, dan pelayanan pendidikan secara menyeluruh. Pemahaman administrasi yang baik membantu sekolah menjadi lebih profesional, adaptif, dan berkualitas. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan prinsip dasar administrasi pendidikan? 2. Apa saja ruang lingkup administrasi pendidikan di sekolah? 3. Apa fungsi utama administrasi pendidikan? 4. Bagaimana kontribusi administrasi pendidikan terhadap manajemen sekolah? Tujuan. 1. Menjelaskan konsep dan prinsip administrasi pendidikan. 2. Menguraikan ruang lingkup administrasi pendidikan. 3. Memahami fungsi-fungsi utamanya. 4. Menganalisis kontribusi administrasi pendidikan terhadap manajemen sekolah. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan kegiatan pendidikan secara sistematis dan terarah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Proses ini bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, administrasi pendidikan juga mengelola berbagai sumber daya seperti kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, serta hubungan masyarakat agar seluruh kegiatan sekolah berjalan optimal dan harmonis. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan. 1. Efektivitas, yaitu administrasi harus berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal. Hasil lebih penting dari sekedar proses. 2. Efisiensi, yaitu menggunakan waktu, tenaga, dan biaya secara optimal tanpa pemborosan agar hasil yang diperoleh lebih besar dari usaha yang dikeluarkan. 3. Transparansi, yaitu proses dan keputusan administratif harus terbuka, terutama dalam penggunaan anggaran dan kebijakan, agar semua pihak merasa dilibatkan. 4. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal maupun eksternal seperti kepala sekolah dan dinas pendidikan. 5. Dinamika dan fleksibilitas, yaitu administrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan kebijakan serta tidak bersifat kaku. 6. Keadilan, semua warga sekolah mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk siswa, guru, dan tenaga pendidikan. 7. Inovasi, mendorong ide-ide baru dan kreatif baik dalam proses pembelajaran maupun manajemen untuk meningkatkan mutu pendidikan. 8. Koordinasi, mengintegrasikan seluruh bagian sekolah agar bekerja selaras, meminimalkan tumpang tindih tugas, dan menciptakan sinergi tim. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup 1. Kesiswaan, yaitu mengelola penerimaan, data, bimbingan, dan kegiatan siswa. 2. Personalia, yaitu mengatur rekrutmen, kinerja, dan kesejahteraan guru dan staf. 3. Kurikulum, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. 4. Keuangan, yaitu mengelola anggaran, dana BOS, dan pelaporan keuangan. 5. Sarana prasarana, yaitu mengatur fasilitas belajar dan perawatannya. 6. Hubungan masyarakat, yaitu membangun komunikasi dengan orang tua dan masyarakat. 7. Supervisi, yaitu mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan kinerja guru. 8. Teknologi, yaitu mengatur sistem digital untuk administrasi dan pembelajaran. Fungsi administrasi pendidikan. 1. Perencanaan, yaitu menyusun rencana kegiatan pendidikan yang logis dan sistematis. 2. Pengorganisasian, yaitu mengatur struktur dan pembagian tugas agar kegiatan belajar lancar. 3. Penggerakan atau pengarahan, yaitu mendorong semua pihak agar bekerja sesuai rencana. 4. Pengawasan, yaitu mengontrol,
mengevaluasi, dan menilai hasil kegiatan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Kontribusi administrasi pendidikan dalam manajemen sekolah. Yang pertama, perencanaan yang terarah, yaitu membantu sekolah menyusun program kerja yang sesuai dengan visi dan misinya. Yang kedua, pengelolaan sumber daya, yaitu menata guru, siswa, sarana, dan dana agar digunakan secara optimal. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu menyediakan data yang akurat untuk mendukung kebijakan sekolah. Yang keempat dan terakhir, evaluasi kinerja, yaitu membantu menilai efektivitas program dan meningkatkan mutu pendidikan. Kesimpulan, administrasi pendidikan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan efisien. Melalui ruang lingkup yang luas, fungsi yang sistematis, dan kontribusi yang nyata dalam manajemen sekolah, administrasi pendidikan membantu menciptakan tata kelola sekolah yang terarah, terorganisir, dan bermutu untuk mencapai tujuan pendidikan yang secara optimal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.